Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Vina Zadoklipa dari kelas Fisika 1B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang novel. Teman-teman tahu nggak sih novel itu apa? Kira-kira udah kebayang belum ya? Udah dong, pasti udah kebayang dong novel itu apa. Nah, mari kita cari tahu definisinya. Menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku. Kemudian novel itu berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang berarti baru, berita atau cerita pendek mengenai sesuatu yang baru. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa novel merupakan genre prosa yang berarti termasuk ke dalam karya sastra. Selanjutnya, struktur novel. Struktur novel itu ada 5. Yang pertama, orientasi. Nah, di dalam orientasi ini berisi pengenalan dan berada di awal-awal novel biasanya. Misalnya pengenalan tokoh, latar tempat, suasana, serta waktunya. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini berisi rangkaian masalah atau konflik yang terjadi di dalam novel, yang kemudian yang dilanjutkan dengan klimaks. Nah, klimaks adalah puncak dari komplikasi. Biasanya terjadi ketika konflik demi konflik tercipta, kemudian konflik tersebut semakin memuncak. Nah, itu yang dinamakan dengan klimaks. Yang keempat ada resolusi. Resolusi itu biasanya berisi penyelesaian dari masalah utama serta menjelaskan nasib-nasib dari para tokoh setelah menyelesaikan konfliknya. Jadi kayak penyelesaian dari masalahnya itu di bagian resolusi biasanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini merupakan penutup di dalam sebuah novel ya. Biasanya koda berisi tentang penjelasan mengenai cerita atau kehidupan yang akan dijalani oleh tokoh di dalam cerita tersebut nanti di kemudian harinya itu biasanya seperti apa gitu. Atau juga biasanya si penulis menuliskan bahwasannya nanti akan ada cerita keduanya atau ada part 2-nya begitu. Jadi dilanjutkan ke buku kedua atau nanti akan difilmkan, biasanya disimpan di bagian koda gitu. Selanjutnya, ciri kebahasaan. Di dalam sebuah novel, ciri kebahasaan itu ada 4. Yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang itu merupakan salah satu ciri kebahasaan yang sering kita temui dalam novel. Istilah lain dari kata ganti orang adalah pronomina persona. Yang kedua, ada kalimat deskripsi latar. Jadi, kalimat deskripsi latar itu adalah kalimat yang terperinci yang menjelaskan mengenai waktu, tempat, dan suasana supaya para pembaca dapat merasakan apa yang disampaikan dari penulis. Yang ketiga, kalimat deskripsi penokohan. Jadi kebahasaan yang satu ini mendeskripsikan penokohan dan bukan latar. Contoh kalimatnya itu bisa teman-teman lihat sendiri di PPT ya. Bisa dibaca dulu. Jadi kayak gitu. Jadi menjelaskan tentang si tokohnya itu seperti apa gitu. Dia tuh bentukannya seperti apa. Ya, jadi intinya kayak menggambarkan tentang fisiknya, sifatnya, wataknya kayak gitu. Kemudian ciri kebahasaan yang terakhir adalah dialog. Dialog adalah percakapan yang diciptakan oleh 2 tokoh atau lebih. Jadi melalui dialog ini, cerita yang dikemas oleh si penulis juga jadi lebih hidup lagi karena ada variasi yang diberikan dalam sebuah novelnya. Jadi tidak monoton. Lanjut ke unsur-unsur
di dalam novel. Dalam novel unsur-unsurnya itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita. Yang kedua penokohan. Biasanya penulis menggambarkan atau menceritakan bagaimana watak atau karakter dari masing-masing tokoh yang ada. Secara umum, penokohan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat baik atau positif. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu mempunyai sifat yang terbalik dari protagonis, yaitu sifat yang buruk atau negatif. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang jadi penengah antara antagonis dan protagonis. Ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita dari suatu novel. Ada 3 alur yang biasanya dipakai dalam penulisan novel. Alur pertama yaitu alur maju, yang biasanya menceritakan dari masa lalu ke masa depan. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang bercerita kilas balik ke masa lalu dari masa sekarang. Yang ketiga, yaitu alur campuran, alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam novel. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara si penulis menyajikan sebuah cerita dalam sebuah novel. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang campuran. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau hal yang ingin disampaikan seorang penulis melalui karyanya. Kemudian di dalam unsur ekstrinsik ada nilai budaya, nilai moral, dan nilai sosial. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai adat istiadat atau kebiasaan yang berada di dalam masyarakat. Biasanya dalam novel, si penulis memasukkan nilai budaya supaya cerita yang ia tuliskan mempunyai makna tersendiri bagi si pembaca. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan benar atau salahnya suatu tindakan. Dengan kata lain, hal ini juga bisa disebut sebagai etika, entah itu dari segi ucapan ataupun perbuatan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, mungkin dicukupkan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.